Oke, kita live. Oke, sambil nunggu yang lain. Oke, aku mau cerita dulu nih sebelumnya. Kenapa sih Alpa live bareng sama Kak Fonita Bermana gitu kan? Kak Fonita itu adalah contoh seorang ibu rumah tangga yang berhasil mencapai penghasilan luar biasa per bulannya dan kerja cuma dari rumah. Nah, balik lagi AlpaWorks itu adalah sebuah komunitas yang dimana bakal sharing seputar digital marketing, bisnis di sosial media, dan juga personal branding. Oke, kita langsung aja nih sama Kak Fonitanya ya. Oke, halo Kak Fonita. Hai, udah. Suara saya jelas, Yud? Oke. Jelas. Yang lain gimana? Suaranya jelas? Suara Kak Fonita jelas? Oke. Alhamdulillah. Oke deh. Kita kayaknya nggak lama-lama ya Kak Fon ya, karena mau ada live satu lagi nih yang bakal seru banget Iya, di ini. betul. Bener banget. Kita semua yang di sini harus datang juga nonton live-nya. Jam 9.30 nanti ya. Ya, Cici Ya, Cynthia bareng sama James Lee. Oke, Wow, keren banget. Ini suara aku keren. jelas kan tapi ya? Jelas banget, Yud. Oke, sip. Uh, kita langsung mulai aja. Kak Fon, kan mungkin ada banyak yang orang belum kenal, tapi kayaknya udah pada kenal sih. Cuman lebih kayak awal mula kepikiran bisnis ini tuh apa sih Kak Fon? Kak Fon boleh cerita deh. Kenapa ngambil bisnis Oriflame ini gitu? Oke, aku cerita dulu. Kenalan dulu. Tetap Ya. banyak dong yang belum Iya, kenal sama aku. Saya iya, Ponita iya sih, Bermana. iya boleh. Iya. Terus, Saya Ponita Bermana, teman-teman. Saya adalah seorang ibu rumah hmm, tangga. Dan saya sekarang sedang menjalani bisnis Oriflame. Terus kenapa hmm, saya jalanin bisnis Oriflame? Jadi ceritanya gini, Yud. Dulu itu saya adalah hmm, seorang wanita iya, bekerja. Jadi wanita karir, hmm, kerja kantoran kantoran, lah ya. berangkat Hmm, pagi pulang malam lah Yud ya, Jakarta, macet. iya. Nah, habis Terus, habis itu sama suami nih, saya udah punya 2 anak, waktu itu udah punya 2 anak, hmm, umur 6 tahun sama umur 2 tahun. Suami yang tadinya hmm. sekantor, jadi saya sama Mas Niko itu sekantor, Yud. Kita berangkat Oh, pagi, satu kantor. berangkat satu Pulang. kantor, berangkat bareng, pulang Ah, bareng setiap hari. Terus hmm. dia dapat kesempatan kerja di Kalimantan, pindah Wow, pulau. kepisah dong jadinya ya. Kita Jadi LDRan, kepisah jadi. betul. Aduh, sedih banget. Terus Kak. Sedih banget. Ah, Sedih banget kita ah, LDRan. Terus diputuskan lah, ya udah nih kasihan nih anak-anak. Papahnya ah. jauh, papahnya jauh di Kalimantan, Hmm. mamahnya wanita karir berangkat pagi pulang malam. Malam. Akhirnya Udah nggak ada yang jagain dipaksa. anak-anak deh ya. Betul, nggak ada yang Hmm. jagain anak-anak. Akhirnya saya Hmm. dipaksa loh statusnya. Hmm. Karena saya suka banget Hmm. sama lingkungan kantor. Kerja tuh enak, Ya. lingkungannya Oh iya, seru. enak, kantornya oke, terus gajinya juga Hmm. lumayan waktu itu ya. Iya. Akhirnya dipaksa resign, dipaksa berhenti bekerja, dan jadi ibu rumah tangga. Saya kerja kantoran 11 tahun Oke. nih. Kerja kantoran 11 Wow, tahun, lama jadi banget. udah Oke. udah biasa jadi wanita karir yang Hmm. berangkat pagi pulang malam setiap hari. Pulang malam. Terus akhirnya disuruh berhenti kerja jadi ibu rumah tangga doang. Nggak betah. Waduh. Pasti berat banget ya biasanya aktivitasnya padat terus tiba-tiba langsung diem aja gitu di rumah kan. Iya, Nah. iya, betul. Nah, akhirnya ya udah berhenti bekerja jadi ibu rumah tangga, terus mulai cari-cari peluang bisnis yang bisa dikerjain Hmm. dari rumah. Rumah. Nggak mungkin ngantor lagi karena udah tahu kondisinya dulu ngantor Hmm. seperti apa. Akhirnya ya udah deh pokoknya cari Wah, bisnis yang bisa dikerjain dari rumah. jadi Yang dari saya rumah. lakukan itu Oke. adalah dulu belum ada Instagram tahun 2011. Jadi Facebook saya juga itu baru muncul deh kalau nggak salah ya. baru Facebook itu Baru muncul. 2010 2006. Sorry. 2006. Facebook itu 2006, iya betul 2006. 2006. Saya tuh Oh, punya iya Facebook iya iya. 2009. Saya punya Facebook Hmm. 2009. Terus di tahun 2011 itu saya resign. Saya kepoin timeline Facebook teman-teman deh. Pokoknya nih ngapain ya. Pokoknya di ibu-ibu galau gitu deh. Ibu-ibu galau yang ngeliatin. Biasanya sibuk jadi nggak sibuk ya, jadi nganggur. Iya, yang ngeliatin Facebooknya orang, kepo-kepoin Nah, Facebooknya orang gitu kan.
Nah, di Facebook itu ada satu iklan waktu itu. Saya lihat iklan tulisannya kerja dari rumah, bisnis dari rumah sambil jaga anak. Itu ada iklan di Facebook itu. Ya udah, nggak mikir panjang lagi, langsung diklik iklannya. Rupanya itu bisnis Oriflame. Saya tahu banget bisnis Oriflame. Saya tahu banget bisnis Oriflame. Oriflame itu bisnis yang jujur buat saya waktu itu nyebelin. Ya. Oke, awalnya nyebelin ya. Terus. MLM, saya nggak suka banget MLM. Ini MLM males banget kan. Kalau di kantor tuh pasti ada deh tuh katalog Oriflame. Ini apaan sih gitu kan? Ini apaan sih jualan mulu gitu kan? Ini lipstick lagi, bedak lagi. Udah saya nggak dandan. Saya tuh nggak suka dandan, nggak bisa dandan juga. Ya udah, aku males banget deh lihat katalog Oriflame. Sebel banget pokoknya. Terus pas udah daftar, tahu kalau ini Oriflame tuh udah langsung baper, udah langsung males banget sih. Males. Iya. Tapi Yud, kenapa aku tetap daftar? Karena biaya daftarnya waktu itu cuma 39.900. Murah banget ya, daftar bisnis cuma modal 39.000. Nah itu kuncinya waktu saya kenapa mau coba-coba. Jujur saya bergabung di bisnis ini awalnya coba-coba Yud. Ya udah coba aja deh, murah ini gitu kan. Bakso 50.000 kan, bakso Afung. Bakso Afungnya ini cuma 39.000. Ini cuma 40.000 kurang cepet gitu kan ibaratnya, cuma 39.900. Ya udah daftar aja lah, kirimlah KTP, isilah data, bayar gitu kan. Rupanya setelah saya masuk, saya dikasih yang namanya buku e-book training, e-book. Bentuknya e-book. Dulu trainingnya masih pakai e-book ya? Pakai e-book, waktu itu pakai e-book. Saya baca, diikutin step by stepnya. Alhamdulillah kok kayaknya cocok gitu loh. Cara jalaninnya saya jadi ngerti dari e-book itu doang Yud. Cara jalaninnya ngerti, support sistemnya online banget. Saya mau nanya apa, semua jawaban itu ada di support sistem online kita. Nah itu enak banget berarti ya. Betul, itu mulanya saya gabung Oriflame. Akhirnya ya udahlah terjun sampai dengan hari ini, alhamdulillah. Oke, itu keren banget sih. Nah terus Kak Puan, pasti kan ada orang yang masih ragu sama bisnisnya Oriflame namanya MLM gitu. Terus ini nih, aku banyak juga yang pengen tahu kayak achievement apa sih, emang bisa dapat apa sih dari bisnis Oriflame ini gitu loh. Kak Puan mungkin boleh sharing deh. Kak Puan tuh bisa dapat apa aja dari Oriflame gitu. Ini pasti bakal bikin semangat buat orang teman-teman sih pasti di sini. Iya. Jadi waktu dulu sih awalnya gabung Oriflame itu kepengen dapet penghasilan. Jadi itu pas baru join langsung dikasih lihat yang namanya tabel success plan. Kita sebutnya success plan itu tangga sistem apa ya namanya, jenjang karir di Oriflame. Waktu itu sih ada tulisan 4-7 juta per bulan. Ya udah itu dulu yang saya kejar. Pertama-tama itu dulu yang saya kejar, 4-7 juta. Ya udah deh, saya dulu kerja kantoran 11 tahun. Terakhir resign di tahun ke-11 itu gaji saya 9 juta Yud. Wow. 9 juta habis itu resign ya? Orang zaman dulu tuh tahun berapa tuh ya? Tahun 2011, tahun 2011 gaji 9 juta resign, udah dapat mobil, saya pokoknya fasilitas dari kantor lengkap. Ya udah akhirnya saya join Oriflame. Yang saya cari pertama itu penghasilan yang sama kayak saya dulu kerja kantoran. Saya pengen saya pengen 9 juta aja per bulan. Tapi pas saya lihat tabelnya cuma ada 4-7 juta. Cuma ada 4-7 juta. Ada 4-7 juta. Ya udahlah gitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah kan. Betul. Ya udahlah, saya ikutan aja deh gitu kan. Daripada nggak ngapa-ngapain. Join akhirnya ngejalanin bisnisnya, saya bisa dapet 9 juta rupiah per bulan dari bisnis Oriflame dalam waktu 9 bulan Yud. 9 bulan join kerja puluhan tahun. Iya, kerja puluhan tahun untuk dapat gaji segitu. 11 tahun ya. 11 tahun dan bisa didapetin dalam waktu 9 bulan, Iya. 9 bulan. Dalam waktu 9 bulan saya dapat tuh gaji bonus di Oriflame ini sama dengan gaji kantoran saya dulu selama 11 tahun. Nah, terus udah 9 bulan di atas 4 juta dan 7 juta itu rupanya masih banyak lagi. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya dapat diamond, jadi title diamond director. Diamond director itu dapat mobil Honda CR-V sama bonus kurang lebih 25-30 juta per bulan. 10 juta. Wow.
Lanjut Kak Fon, ini Kalau makin seru nih. kalau kalau sekarang alhamdulillah dalam waktu 7 tahun saya jalanin bisnis ini, tahun 2018 kemarin saya menjadi presiden director. Presiden director itu bonusnya Wah, sekitar 100 keren sampai banget. 150 juta per bulan. Dan Yes, dapat rumah, terus dan dapat rumah, dapat rumah, mobil, mobil, mobilnya 3 yuk. uang, iya mobil Mobilnya 3 3 yuk. uang, bonus uang juga, ya kan? Keliling Semuanya dari dunia, Oriflame. Iya, belum keliling keliling dunia dunianya berempat loh nih. yuk. Ya. Ini nih harus semangat nih, semuanya harus semangat banget Alhamdulillah. nih asli nih. Ya, terus kawan, terus Alhamdulillah. lanjut. Ya udah Oke, pokoknya aku alhamdulillah aku banget. cerita sedikit. Ya udah, aku Boleh. cerita sedikit deh kalau gitu ya. Kenapa sih Alpa ini kan sebenarnya uh, ngebahas seputar digital marketing gitu-gitu ya. Terus punya jasa managing sosial media juga, dan kenapa sih kok ngadirin Kak Fonita gitu kan. Jadi gini, aku mau cerita. Kita sempat ada project bareng ya Kak Fon ya. Cuman emang lagi ketunda Iya. dulu karena adanya pandemi. Waktu meeting kedua waktu itu aku ajak istri aku. Nah, aku nggak terlalu ini, aku waktu itu fokus ngobrol sama Mas Niko. Nah, istri aku ngobrol sama Kak Fonita waktu itu. Dia pas pulang-pulang dia ajak ngomong kayaknya pengen deh ikutan join Oriflame. Masa sih gitu kan. Cuman aku juga nggak fokus sama Oriflame justru waktu itu kan. Terus sampai akhirnya dia join. Dia terus ikutan webinar tiap malam, buka laptop dengerin tuh kan. Kursusnya seru banget, diajarin, di training sama Kak Fonita katanya. Dan gak nyangka kemarin dia bilang, aku udah member 9% ya, 9% ya? 6, 9% loh. 6, Serius 6. kata gitu. Oh, 6%, serius 6%. Iya, ini kemarin teman-teman pada ada yang beli gitu kan. Terus teman-teman bagian juga ada yang langsung join gitu-gitu. Wah, keren banget. Itu sebulan ya, Kak Fon ya? Belum Sebulan, dalam waktu sebulan, sebulan. baru 2 minggu, 2 minggu ya. Oh, baru 2 minggu. Dan itu Iya. kerennya adalah di sini itu bisnisnya tuh nggak yang cuman abis join terus dilepas. Tapi bener-bener dibimbing sampai punya penghasilan gitu loh. Itu keren banget sih. Yes. Yes. Iya. Oke, suaranya kurang gede. Suaraku kurang jelas ya? Suara Yuda katanya Aman gak kurang suara? jelas, tapi di aku sih jelas Yud. Di aku jelas banget kok. Oh, jelas ya. Oke, jelas ya. Jelas, jelas. Oke, sip. Oke, lanjut. Kak Fon, kita kan meeting cuman setengah jam kurang lebih ya, tapi nanti kita bakal mungkin kalau nggak mepet gini kita bakal lebih sharing dalam lagi nih. Jadi Yes. ada beberapa pertanyaan yang lumayan lah tadi masuk, Kak Fon. Aku udah pilih ada Iya. beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung jawabin aja kali ya, Kak Fon ya. Boleh. Ini, oke. Apa yang membedakan Oriflame dengan MLM lainnya, Kak Fon? Kan banyak banget MLM di luar sana. Aku sering banget dapat pertanyaan ini, Yud. Dan jujur aku nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena aku nggak pernah MLM lain. Jadi aku nggak tahu perbandingannya, okay. Aku nggak tahu perbedaannya. Cuma kenapa aku milih Oriflame? Kan sebelum join Oriflame pun aku banyak juga ditawarin kan MLM ini, MLM itu aku ditawarin. Dan yang bikin aku tidak klik sama MLM lain adalah aku disuruh ketemuan. Disuruh follow up-nya offline. Harus disuruh ketemu. training, Disuruh trainingnya datang ke satu tempat. Itu yang Oriflame aku tuh bisa merasa semuanya dari rumah ya? Yes, betul. Oriflame itu semuanya dari rumah. Kayak training dari rumah. Webinar, kita pakai Teams Microsoft, kita pakai live streaming. Pokoknya semuanya online. Terus kita pakai WhatsApp. Jadi itu yang membedakan buat saya. Jadi kenapa saya tidak memilih MLM lain? Karena kalau MLM lain disuruh Fon datang ya, Fon kesini ya, Fon ke situ ya. Aduh, kayaknya punya anak kecil kan tujuannya kan pengen di rumah aja. Bener-bener pengen bisnisnya dari rumah ya. Oke. Iya. Nah nih, terus yang pertanyaan kedua nih Kak Fon. Aku udah join Oriflame tapi banyak ditolak. Gimana biar aku tetap semangat dan harus pakai strategi apa? Udah bawa katalog kemana-mana. Tuh. Oke, kalau menjawab itu yang pertama sih kalau buat aku adalah di bisnis Oriflame ini di bisnis apapun lah, pokoknya di bisnis apapun kita nggak punya bos. Kita nggak punya bos, kita nggak ada orang yang nyuruh-nyuruh, kita nggak ada orang yang maksa-maksa. Beda kalau dulu saya kerja kantoran, kita harus absen, kita harus ketemu bos, kita harus meeting dan lain-lain. Tapi kalau di sini nomor satu adalah pasti ngomongin impian. Tujuannya apa? Kenapa dulu join Oriflame? Kenapa dulu mau gabung Oriflame? Kenapa mau daftar Oriflame itu dulu? Misalkan aku kepengen dapat 4 juta per bulan.
makanya aku join Oriflame. Ya, itu dikunci. Nah, kalau pada saat kita lagi ditolak, wajar. Ditolak di bisnis apapun itu ditolak. Kayak saya contoh tadi pagi aja, saya barusan nolak tukang sayur. Tukang sayur teriak-teriak mau beli sayur nggak Mbak Bu Ford? Enggak, saya tolak. Tapi besoknya tuh tukang sayur datang lagi kok, gitu lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan kita ditolak, ya balik lagi ke impian. Kalau memang impiannya kuat, pasti bakalan jalan lagi. Ya udah, Bismillah, jalan lagi, cari lagi orang lain yang kita bisa tawarin katalog tadi, gitu loh. Gitu, intinya mesti konsisten ya. Intinya kita mau ngasih masukan juga. Ketika kita konsisten, branding kita nanti akan kebentuk. Kita itu siapa? Dan gak menutup kemungkinan orang yang kemarin lagi gak pengen beli, terus tiba-tiba pengen, misalkan contoh beli salah satu produknya, kayaknya muka gue jerawatan nih, kayaknya kemarin dia nawarin suatu produk Oriflame ya, pasti kan gak menutup kemungkinan untuk orang itu nanya sama dia. Itu sih ya, harus terus semangat sih, ini tetap konsisten, karena branding itu gak dibangun dalam waktu seminggu 2 minggu aja. Oke, terus nih ada lucu nih Kak Fon nih. Bang, gue cowok masa jualan produk make up? Dia nggak tahu berarti nih, produknya nggak cuma make up, bro. Bang, gue cowok masa jualan produk make up. Kak Fon gimana menurut Kak Fon? Jadi selama nih ya, ini cowok nih. Buat cowok-cowok, kalau saya ngomong gini, kalau sama cowok-cowok, dia nggak pakai lipstick, dia nggak pakai bedak, dia nggak pakai maskara, dia nggak pakai eyeliner. Oriflame itu produknya banyak. Kenapa? Salah satu kenapa saya pilih Oriflame, saya pun nggak dandan walaupun saya cewek. Kenapa saya pilih Oriflame? Karena Oriflame itu produk-produknya adalah produk yang dipakai sehari-hari. Mau cowok, mau cewek, kalau selama mandi, selama sikat gigi, selama sampoan, itu bisa bisnis Oriflame. Dan ya, yang namanya bisnis Oriflame itu yang kita jual adalah, yang pertama selain produk adalah duitnya, pencapaiannya, income-nya, bonusnya. Jadi kalau cowok doyan duit, kalau cowok doyan duit, kalau cowok pengen bisnis, yuk join Oriflame. Produknya itu banyak banget, dari katalog, satu katalog Oriflame itu ada 600 sampai 800 produk, yuk. Jadi nggak semuanya kosmetik, nggak semuanya lipstick. Gitu. Iya benar banget. Jadi gini, istriku juga kemarin sempat kan, belanja sekarang bulan depan, dia kemarin belanjain aku itu salah satu sabun mandi, itu sabun and sampo ya, itu enak banget wanginya. Jadi ternyata aku pikir-pikir, ternyata cowok juga bisa jualan ini ya, karena ya masa siapa sih lockdown ya, siapa sih yang nggak butuh mandi ya nggak sih Kak Fon? Masa sih dengan lockdown terus kita nggak mandi di rumah? Itu. Terus ini ada yang bilang juga nih ya dari Elsia Olinat, cowok jaringanku ada yang udah nyampe gold director tuh. Ya buat yang nanya nih, gold director itu cowok. Gold director, aku kasih gambaran dulu. Gold director itu bonusnya 10 sampai 14 juta. Itu bonusnya ya. Belum nanti kalau jaringan udah banyak banget penghasilannya makin kenceng lagi pokoknya. Oke, terus nih Kak Fon, ada yang nanya lagi nih. Bang, apa gue memungkinkan kalau join Oriflame? Secara kan udah banyak banget yang udah jadi member Oriflame. Teman-teman gue aja ada yang udah mulai jualan Oriflame. Memungkinkan nggak dia untuk tetap sukses? Padahal lingkungannya udah banyak yang ikutan Oriflame soalnya. Nah, itu dia bisnis Oriflame kerennya. Ulang lagi nih. Kita tidak hanya memfollow up, kita tidak hanya merekrut atau merekrut orang-orang terdekat kita. Kita pakai sosial media nih. Kayak sekarang aja nih, kita live streamingnya ada 123 orang yang nonton. 123 orang yang nonton di luar sana, itu belum tentu tetangga-tetangga saya, belum tentu tetangga-tetangganya Yuda kan. Belum tentu orang-orang yang di dalam lingkungannya Yuda. Benar-benar orang yang jauh yang kita nggak kenal sekalipun kita bisa rekrut dengan bisnis ini, karena di bisnis Oriflame di Indonesia itu member aktifnya cuma 300.000 Yud. Member aktifnya Oriflame Indonesia cuma 300.000. Sementara kalau kita lihat total penduduk Indonesia lah 274 juta, itu berarti gede banget pasar kita. Jauh banget. Luas banget. Makanya di Oriflame kita diajarin untuk pakai sosial media ya, kayak untuk post kemana-mana, ya kan? Biar kenapa? Itulah powernya digital marketing gitu, powernya sosmed marketing. Kenapa? Kita bisa lebih ngejangkau, apalagi di pandemi gini, orang-orang nongkrongnya udah nggak di kafe lagi, orang-orang nongkrongnya di HP sekarang. Itu bakal lebih enak kan. Nah,
Orang-orang nongkrongnya di HP sekarang. Jadi kita bakal lebih lebih enak justru kondisi kayak gini nih. Buru-buru join, create, pelajarin, ikutin, blast di sosial medianya. Pasti bakal lebih gampang ngeraih pasarnya sih. Enak banget pakai Oriflame. Dan di rumah aja yuk ya. Jadi kita benar-benar nggak usah keluar rumah, Iya, nggak ada iya. masalah. Mau di Yes, lockdown kayak gimana bener, kita bener di banget. rumah aja. Tetap dapat uang ya. Tetap orang belanja. Tetap dapat uang. Yes, Yes, bener betul. banget. Semua orang tetap mandi dan sikat gigi. Itu dia. Nah, terus nih Kak Fon, ada lagi yang nanya, pernah join dulu tapi keluarga nggak support. Pernah join tapi dulu keluarganya nggak support. Pernah join, cuman keluarganya nggak support karena ini MLM. Kayak gitu pertanyaannya. Terus gimana nih harus nanggepin keluarga yang kayak gitu? Keluarganya tuh jadi gini, kalau orang di Hmm, lingkungan sekitar kita, orang terdekat kita itu hmm, adalah, kalau menurut saya itu adalah orang yang paling, yang merasa tahu kita. Mereka kan merasa tahu kita, hmm, Fonita pasti ya. cuma ikut-ikutan doang, pasti gitu mikirnya. Yes, Cuma bener. ngabis-ngabisin Hmm, duit doang mikirnya. Nah, sekarang wah. yang harus kita lakukan adalah bukti. Orang-orang terdekat kita itu Yes, pasti butuh proof. bukti. Hmm, Yes, contoh kayak istrinya iya, Yuda, Acit. Pas Acit udah iya. dapat duit kan Yuda langsung melotot kan, langsung melek, ih Support beneran ya dapat habis-habisan. duit. Langsung support habis-habisan. Mungkin dulu awalnya pas Yes, Acit bener. mau join Yuda juga mikir ngapain sih MLM gitu kan, udah bisnis yang Iya, real-real aja deh, bisnis yang nyata-nyata aja deh, mungkin bener. begitu. Jujur, Cuma jujur. pada saat Jujur itu gitu. pada saat kita udah ngasih bukti, mau cuma bonus 50.000, mau cuma dapat Ribu. tas, misalkan dapat dompet, dapat apa, pokoknya hadiah-hadiah dari Oriflame Hmm, yang kecil-kecil, kita kasih lihat ke hmm, lingkungan keluarga kita kasih lihat ke orang tua kita, mah aku dapat ini loh, pak aku dapat ini loh, ini dapat transferan segini loh, itu pasti bakalan langsung, ya udah deh kamu kalau serius jalanin, lanjut pasti gitu. nih. Mereka cuma butuh bukti. Betul. Ya Yes. balik lagi Makanya ke pas kita kemarin, mau buktinya seperti apa. eh, iya makanya pas kemarin dia bilang udah jualan segini, oh tupo pribadi udah kecapai karena emang kebutuhan sehari-hari kan. Terus yang bawah-bawah itu banyak jualan. Loh kok laku ya aku bilang gitu Hah? kan. Ternyata laku produknya. Iya laku itu masih by apa ya? By relasi loh. By relasi loh. Makanya kan istriku sekarang aku suruh creating konten mulai sekarang kamu branding diri kamu dan Oriflame pokoknya aku support. Kamu mau desain kayak gimana aku bantuin. Mau bikin video apa ayo aku bantuin kayak gitu kan. Kita Gila harus support juga. makanya itu deh pokoknya makanya sekarang proof dulu kita masa sih nggak punya lingkungan ya kan coba lingkungannya dulu sih pasti ya lingkungan dulu ketika kita bisa Ya, proving something gue yakin kita bakal didukung seluruh 100% sama keluarga karena bisnisnya halal pasti kok kerja disupport. dari rumah nggak usah keluar rumah iya kan belum sama leader-leadernya juga kan semua pasti support terus ya kan Iya. oke kak nah ini ada beberapa lagi nih Eh, aku pernah join Oriflame cuman nggak kuat tuponya kak oh tuponya kan harus Oke. 100 poin. Oke. Oke, Kak Fon ada yang jelasin. Kadang-kadang orang di luar Hmm. sana yang belum member Oriflame Hmm. taunya tupo itu wajib. Padahal Hmm. tutup poin itu hanya wajib untuk pebisnis. Nah, jadi di Oke. Oriflame itu ada tiga tipe member. Ada tiga tipe member. Ada Hmm. cuma pemakai, ada yang cuma Hmm. penjual, ada yang juga pebisnis. Kalau pemakai sama pebisnis, nggak tupo nggak apa-apa. Tupo itu bukan kewajiban. Nah, Hmm. kalau pebisnis ini iya Oke. wajib tupo. Kadang-kadang saya ngejelasinnya suka gini. Kalau menurut Yuda nih, aku nanya Yuda, kalau orang Iya. kantoran, kerja kantoran tuh ada tuponya nggak sih Yud? Ya Yang ada lah berangkat kerja pagi, target pulang lah. sore. Deadline. Deadline segala Tupo, macam kan. tupo itu pengeluaran. Tupo itu kayak pengeluaran bulanan. Kayak contohnya Oh, pengeluaran kayak hari-hari. ongkos. Oke, oke, oke. Yes, Ongkos ada makan, ongkos. transport, belum kalau Ongkos ngekos ya makan. kan. Iya, iya. Iya, itu kan Bener, bener. sebenarnya pengeluaran. Setelah kita mengeluarkan ongkos, misalkan ongkos sehari 50.000, Hmm, berarti kalau satu bener. bulan itu berapa? Berapa satu bulan? Contohnya pengeluaran kita per 700-an. bulan Bisa 700.000. sampai mungkin mungkin Terus mungkin sejutaan ya. mungkin sejutaan makan siang sama ongkos aja deh Iya, yang kita hitung. Nah, berarti iya, kurang lebih iya, itu iya. 1.200.000 misalkan. Pada saat kita udah Hmm. ngeluarin 1.250.000 untuk ongkos dan untuk makan siang, kita kan baru akhir bulan Yes. digaji. Nah, ini sebenarnya Iya, sama kayak bener. gitu konsepnya tutup. Tutup poin itu adalah kita belanja mengeluarkan uang, contohnya 100 poin itu 750.000. Untuk apa? Untuk Mm-mm. nanti akhir bulan kita dapat
penghasilan, dapat bonus, keluar bonus dari Oriflame gitu loh. Jadi mindsetnya orang-orang untuk tupo tuh menakutkan banget di luar sana. Betul, padahal tupo itu semua bisnis pasti ada tuponya. Bahkan orang kantoran aja ada tuponya ya tadi, ongkos sama transport. Yes, ongkos pasti sama makan siang. Makan siang. Dan ini kan enaknya kita nggak perlu keluar rumah ya Kak Fon ya. Dan itu ya mungkin bisa mungkin sama aja gitu. Tentu barang-barang yang kita keluarin buat tupo itu barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Gitu. Alihin aja, makanya mulai sekarang aku kadang-kadang nih kalau ada yang teman-teman aku mulai nanya nih, aku lebih nyaranin kayak ganti deh produk-produk di rumah yang biasa kayak sabun gitu-gitu udah ke produk sini. Jadi tuponya nggak berat karena lo pasti butuh gitu loh buat hari-hari. Kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau di Oriflame, ilmu yang aku dapetin pertama waktu saya kenapa memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, karena waktu saya baru belajar tentang bisnis Oriflame, yang diajarin adalah mengalihkan belanja bulanan. Jadi tadinya belanjanya di supermarket, tadinya belanjanya di minimarket, tidak dapat apa-apa, kita kan ya cuma keluar duit gitu aja, terus kita pakai produknya. Kalau ini di Oriflame, saya belanja sabunnya Oriflame, samponya Oriflame, odolnya Oriflame, saya punya bisnis. Di mana bisnis itu bisa menghasilkan penghasilan bulanan. Gitu aja sih mikirnya. Iya. Tuh, keren banget. Itu kerennya tuh. Nah ini, Kak Fon, dua pertanyaan terakhir nih ya. Kasih list detail apa yang Kak Fonita lakuin awal-awal waktu merintis bisnis. List detail apa yang Kak Fonita lakuin awal-awal waktu bangun bisnis. List detail yang iya. Kalau dulu yang pertama kali saya lakukan adalah saya belajar dulu tentang produknya, Yud. Saya belajar dulu tentang produknya. Saya tahu dulu produknya. Kenapa? Yes, betul. Kenapa? Karena kalau saya nggak tahu produknya, saya nggak bisa. Karena bisnis Oriflame bisnis nyata, bukannya money game, bukan arisan berantai, bukan bisnis yang abal-abal yang nggak ada produknya. Di bisnis Oriflame tuh ada produknya, artinya saya harus kenal dulu produknya. Saya tahu dulu produknya seperti apa, rasanya seperti apa di badan, kalau dipakai di wajah seperti apa, saya harus tahu itu dulu. Nah, itu list pertama. 1, cobain dulu produk Oriflame. Nggak usah semuanya, nggak usah satu buku kita cobain. Yes, nggak usah satu buku katalog kita cobain. Enggak, kita pakai sehari-hari aja dulu. Udah kita cobain produknya. Yang dilakukan yang kedua adalah cerita di sosial media. Tadi aku pakai sabunnya Oriflame, tadi aku pakai samponya Oriflame. Biasanya pakai sampo ini rambut aku rontok loh, tapi alhamdulillah sekarang pakai sampo Oriflame udah nggak rontok lagi. Cerita. Nah, kalau udah cerita, storytelling ya, kita storytelling ya. Iya, betul, storytelling betul. Kita ceritain. Karena orang di luar sana tidak membeli akan membeli berdasarkan rekomendasi kita. Bener ya, Fon? Kok muka lo sekarang nggak jerawatan sih, Fon? Kok muka lo sekarang putihan sih, Fon? Misalnya kayak gitu. Kita cerita lagi, aku pakai ini. Nah, itu sih sebenarnya step-step yang aku gunain. Yang aku pakai waktu pas baru join. Setelah itu apalagi? Udah pakai produknya, udah cobain produknya, udah ceritain produknya, ya aku mulai belajarin sistemnya, sistem kerjanya, cara naik levelnya, cara rekrutnya, ikutan training-trainingnya. Ya udah, kalau udah nyampe sana sih insya Allah bakalan lancar. Bakal enak ya. Terus nih yang terakhir Kak Fon, gimana cara mood biar bisa terus fokus dan sukses seperti Mbak Fonita? Kayaknya udah kita jawab ya tadi di awal bahwa yang penting ingat tujuan awalnya, goalnya apa, ya kan? Karena gini loh, ada sebagian orang nggak tahu dream sama goal beda. Sebenarnya dream sama goal tuh beda. Dream itu ya di awang-awang, tapi kalau goal tuh punya deadline. Itu yang mesti dikejar. Goalnya apa? Ketika join ke Oriflame, kejar mimpinya. Caranya gimana? Semuanya diajarin setiap hari. Ini yang gokil dari Oriflame. Setiap hari ini gue depan laptop. Ini kita tuh bener-bener belajar loh tiap hari. Intinya emang harus terus belajar, tapi dia jadi berkembang, jadi punya penghasilan sendiri. Keren banget kan? Gitu loh. Itu sih seru. Pokoknya storytelling, cobain produknya, tambahin dari aku ya, terus ya jangan pernah berhenti belajar. Enak loh, semuanya disediain. Udah dimanjain banget deh bisnis kali ini, sumpah. Udah dimanjain banget, enak banget. Iya, betul. Oke deh kalau gitu Kak Fon, udah jam 8 ya, udah mau jam 8. Kita mungkin nanti live lagi. Sekolah ntar jam 8:30 ya? Setengah 9 kan ya? Setengah 9.
setengah 9 ada live-nya Kak Cici itu ya. Nanti Cici kita bakal Cynthia. nonton di sana. Ya, sama Mhm. Kak Cici Cynthia, nanti kita nonton live-nya di sana. Mungkin segitu aja Kak Fon, ya. Nanti kita sharing lagi lebih dalam gimana bisnisnya, dan Kayaknya kalau masih ada yang banyak ya mau, yang iya pengennya sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas sih. Cuman nanti kita nggak apa-apa kita bahas aja. Apa mau gimana Kak Fon? boleh nggak apa-apa kita sampai sampai 10 menit sebelum Cici Cici mulai boleh kalau ada Oke. pertanyaan lagi kalau ada pertanyaan lagi. Iya nih, boleh banget yang mau nanya sini nih. Terus kalau mau tahu cara joinnya, iya cara joinnya gimana sama istriku nanti langsung bisa di apa? Dibimbing, ya nggak kawan. Terus apalagi ya? Achievement udah tadi, motivasi buat para orang-orang yang baru mulai bisnis dari rumah tadi udah ya, tips and trick tetap konsisten. Tadi inget goalnya, kenapa orang bisnis udah dibahas semua. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak di sini? Mumpung kita masih ada waktu nih. Tadi ada yang nanya di Oke, perasaan di atas 10 aku menit. dia nanya sama Ingat Yuda. cicilan. Aku dia nanya sama Yuda. Oke, Yud, oke, aku dia gimana nanya Kak Fon? sama Yuda itu gimana rasanya? Itu gimana rasanya Heeh. istrinya Yuda setiap malam di depan laptop? Padahal Yuda pengantin baru. Ini seru sih, gini. Awalnya gini, di depan laptop awal-awal kayak, aduh gitu kan, kok di depan laptop mulu dengan webinar mulu gitu. Karena aku juga kerja di rumah gitu kan, creating konten kayak gini, bisnis juga jalan sama klien. Tapi ketika aku udah batasin waktu kerja aku, dia malah di depan laptop nih sekarang jam 9. Biasanya mulai jam 9 kan ya. Jam 9 tuh udah mulai. Abis itu dia tuh bener-bener kayak Enggak, jam adik-adiknya 9 semua jam dikumpulin. 9 karena jam 9 karena lagi bulan puasa, kan Oh, taraweh. karena lagi Biasanya bulan jam puasa. 8. Ya oke. Oh, biasanya Ya. jam 8 ya. Nah, dia kan dari kemarin jam 9 tuh. Terus habis itu adiknya diajakin semua tuh nongkrong. Sampai adiknya join. Terus aku nggak terlalu merhatiin. Terus tiba-tiba, nih, poin udah segini. Oh, udah gede juga ya. Oh, udah penghasilan udah segini dong. Berarti iya nih lagi mau ngejar segini-segini. Gini. Ya sekarang kalau perasaannya yang lihat dia webinar tiap malam gitu, ya bagus lah kita support. Aku temenin malahan biar dia terus fokus gitu kan. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku bisa bantu. Ya Iya, ngasih dia iya, tuh iya. win-win gitu kan. Kita nggak boleh apa gimana pokoknya ya tetap aja kita hidup di dunia yang butuh uang. Tapi kan sekarang nyari pekerjaan tuh susah banget ya nggak sih kawan, rebutan. Bahkan lagi pandemi gini PHK-nya gede banget ya. Dan kenapa apa ngedatengin Kavon di sini, apa Yuda berharap bahwa teman-teman bisa punya pencerahan di mana ada bisnis loh di sini yang bisa dijalan dari rumah gitu loh. Belajarnya dari rumah, dikerjainnya dari rumah, cuman pakai sosmed, nggak perlu keluar keluar rumah gitu. Iya, betul. Dan yang aku mau Alas ini ingetin ada juga nanya, adalah bisnis Oriflame. eh, Kenapa? Bisnis Oriflame ada tuh bukan nanya, bisnis instan, Yud. Jadi, hah? harus sabar, iya harus harus konsisten ya. Harus sabar, harus konsisten. Kita benar-benar ngejalaninnya ya, ya kita harus belajar dan yang pasti adalah harus praktek karena yang seperti tadi bilang ya Yuda bilang kita trainingnya setiap Hmm, hari, benar-benar setiap hari itu ada training. Saya kasih hmm, motivasi, saya kasih ilmu segala macam, tapi percuma kita dengerin ilmu seberapa banyaknya ilmu yang kita terima kalau kita nggak hmm. praktekin itu percuma. Ya udah praktekin Yes, tadinya betul diajarin banget. suruh jualan misalkan suruh update di sosial medianya ya beneran diupdate ya beneran Hmm, nambahin postingan nambahin konten di sosial medianya itu wajib hmm. banget. Nah, ya bener banget sih. Nah, terus ada yang nanya alasan ide join Oriflame. Aku sebenarnya nggak mau join Oriflame. Kayak ngapain lah gitu. Aku cuma ada proyekan aja sama Kaponita gitu kan. Ternyata apa Ya, namanya istriku tuh join gitu loh. Dan Mas nih bagus banget. Ya ya, udah ya, terserah ya. kalau mau jalanin, aku dukung deh gitu kan. Tapi ya nggak tahu gitu. Sampai akhirnya nyampe ke level 6% terus dapat info dari Kaponita itu nih lihat nih aku di post tuh. Wih, keren kamu ya gitu kan. Makanya itu kalau alasannya ya karena emang istri yang join duluan. Tapi bener deh cobain deh. Sekarang ya jadi ikut-ikutan juga gitu loh. Ikutan sekarang kalau ada teman-teman nanya Oriflame, ya kita juga tawarin gitu. Orang jadi percaya Oh, karena iya, emang iya, produknya iya. aku pakai sendiri juga kayak sabun mandinya kayak gitu ya wanginya emang enak gitu. Daripada beli di Iya, apa namanya di minimarket beli sama istri misalkan di akun istri kan dapat poin juga, dapat duit lagi. Itu loh, enaknya itu sih. iya, Kenapa? iya, Ya. betul. Oh ya nih, ada yang nanya juga nih dari Adinda. Buffon mau tanya gimana cara menjawab downline yang bilang aku nggak punya modal Kak. Ini kayaknya diajarin sih di grup nih cara tupo tanpa tanpa ini ya. Ini seru banget nih harusnya Support harusnya tanpa join modal harus ya. belajar sih nih. Iya itu tuh barusan loh, keren banget loh videonya.
Aku jadi nonton juga jadinya. Keren banget. Gimana Jadi jualan Oriflame di sebenarnya pandemi COVID-19? Nah, ya lanjut lagi Kak. sebenarnya modalnya bisnis Oriflame tuh yang tadi saya bilang, saya dulu tahun 2011 modalnya cuma 39.900. Kalau sekarang cuma 29.900 yuk. Di bulan Murah Mei banget ini ya. 29.900. Sebenarnya itu modal uang ya. Nah, sebenarnya setelah keluar modal uang, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah modal tenaga, modal kerja keras, sama modal mau Bener. belajar. Nah, itu Yes, sebenarnya itu modal paling penting. yang sebenarnya tanda kutip berat, itu modal-modal mau kerja, mau belajar, mau praktek, itu sebenarnya yang berat. Kalau modal 29.900 insya Allah ada lah mestinya ya. Mungkin mesti ada. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah daftar terus kita nggak ngapa-ngapain ya percuma, artinya 29.900 itu muak. Kalau misalkan ada downline yang bilang nggak punya modal, atau misalkan member bilang nggak punya modal, ya tanya lagi ke dia. Kalau dia mau sukses, balikin lagi ke diri sendiri, balikin ke dirinya dia. Kalau dia memang mau sukses, ya dia pasti harus jalanin katalognya, jalanin jualan via Jualannya. Facebook marketingnya, via Instagramnya, via WhatsAppnya untuk bisa dapetin modal. Nah, bener banget. Intinya harus take action sih. Percuma ya kalau kita udah belajar terus kita ini dan itu, tapi nggak take action, itu percuma jadinya. Betul. Harus action, harus langsung dijalanin. Kalau jaringan rontok gimana solusinya Mbak Fon? Rontoknya gimana tuh Kak Fon? Yuda aja bingung rontok tuh gimana. Ini pertanyaannya ini anak-anak Oriflame juga yang nonton. Iya nih kayaknya. Kalau jaringan rontok, jadi gini. Jadi ya Yud, aku sekalian jelasin ke Yuda nih. Kalau jaringan rontok itu adalah orang yang tadinya semangat mau jalanin, terus dia mungkin punya bisnis lain, atau mungkin dilarang sama orang tua, atau mungkin dilarang suami, tiba-tiba dia menghilang. Itu yang biasa kita sebut rontok. Tadinya ada poinnya orang ini, besoknya dia hilang, nggak belanja lagi. Nah, kenapa? Gimana Mbak Fon kalau jaringan rontok? Balik lagi, bisnis ini adalah bisnis saya, bisnis kita. Ya kalau orang itu kan dia terserah dia mau gimana, dia mau ada, dia mau nggak ada, itu kan urusannya dia. Kalau aku sih ngomongnya gitu. Yang kita lakukan sebagai pemilik bisnis, ya kita cari lagi, rekrut lagi orang lain yang juga mau jalanin bisnis bareng kita. Jadi jangan terpaku. Betul, jangan terpaku sama orang lain. Bisnisnya bisnis kita kok, kan bonusnya ditransfer ke rekening kita. Dapat mobil CR-V atas nama kita, dapat rumah atas nama kita. Keliling dunia yang berangkat kita. Masa kalau downline-nya hilang kita nangis-nangis? Kan enggak ya, cari lagi yang mau kerja sama kita. Bener. Kita harus kitanya sih yang kerja. Iya, nggak jangan pusing sama adonan yang udah hilang ya kawan, bener. Terus ada lagi nih, gimana sih? Pertanyaan kelas kakap katanya tuh. Pertanyaan kelas kakap yang tadi. Oke, gimana cara manage waktu kerjain bisnis sama kerjain pekerjaan rumah? Oh, gimana manage pekerjaan bisnis ini sama manage kerjaan rumah? Nah, gimana tuh Kak Fon? Kak Fon pasti punya kerjaan juga di rumah nih kan, ngurus rumah tangga. Nah, gimana tuh manage-nya tuh? Kalau aku sih ya, jadi ini pertanyaan. Nah, sebenarnya ini adalah ilmu basic nih Yud. Aku kayaknya belum ajarin ke Yuda ya. Ini adalah ilmu basic, namanya belum tahu nih. Ini namanya time management. Pada saat kita mengerjakan bisnis, kalau kita mau serius, bisnis ini minimal 8 jam kita ngerjainnya. Minimal ngerjain bisnis kalau mau serius itu 8 jam. Kayak orang kantor, kita kan kantor kan 8 jam ya. Sehari 8 jam. Sehari 8 jam. Nah, itu dari waktu 24 jam yang kita punya, aku tuh selalu ngajarin ngelisting. Di listing tuh bener-bener per menit, Yud. Per menit, misalkan aku bangun jam 5 pagi. Jam 5, sholat subuh, misalkan sholat subuh 10 menit. Habis sholat subuh, bangunin anak-anak sekolah. Itu per menit saya bikin. Nanti akan kelihatan waktu-waktu yang kosong, yang bisa kita manfaatin. Contoh, pada saat kita ada nonton infotainment, coret. Berapa jam infotainment? 1 jam.
itu coret, itu Oriflame. Ada pada saat misalkan ibu rumah tangga yang nidurin anak bayi, nidurin anaknya ikutan bablas, itu dicoret. Itu dicoret, jangan ikutan bablas. Pada saat kita habis nidurin, kita harus bangun lagi, kerjain bisnis Oriflame. Itu dibikin lagi. Jadi 8 jam beda sama orang kantoran yang bener-bener dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di Oriflame enggak. 8 jam itu bisa kita pecah-pecah. 1 jam pagi, nanti 2 jam sore, 4 jam pas abis Isya misalkan. Atau nanti malam anak-anak udah tidur, jam 9 malam baru kita ngerjain sampai jam 10. Nah kayak gitu-gitu. Nah totalnya berapa? Kalau totalnya 8 jam, artinya kita bisa memanage bisnis ini untuk di rumah. Tuh enak banget ya, nggak mesti terpaku 8 jam dari jam 8 sampai jam 5. Ini seru banget, serius seru banget. Iya. Yes, betul. 8 jam ngapain aja ngerjain Oriflame? Banyak banget. Bikin konten, posting produknya. Udah jawab. Iya. Gini ya, karena banyak kemarin juga ada beberapa yang nanya jualannya gimana, bro, gue udah tawarin gak laku-laku. Sebenarnya yang jual jangan produknya, jual mimpinya. Kalau orang pakai produknya, hasil akhirnya apa? Misalkan saya tadinya jerawatan parah nih, terus dikasih sama istri misalkan Pure Skin tuh yang kemarin dikompres-kompres tuh sama dia. Nah, hasil akhirnya kayak gini nih, bersihan nih sekarang nih. Nih, lu pakai apa bersihan? Pakai ini nih, bro, gitu. Ketika orang beli, jadi orang mindsetnya udah berubah. Oke, gue mau kayak dia, berarti gue harus beli Oriflame produknya. Kayak gitu, jual mimpinya. Coba mulai sekarang dirubah deh tuh, mindsetnya di twist lagi deh. Jual hasil akhirnya. Kalau butuh testimoni, kayaknya kita sering kasih testimoni banyak deh di grup ya. Kavon sering kasih deh kalau nggak salah ya. Testimoni. Enak loh kita. Tapi tetap kita akan lebih powerful kalau kita yang cobain sendiri. Kita yang punya testimoni sendiri itu bakal lebih keren. Betul. Betul, Yuda. Jadi jangan bingung ya 8 jam ngapain aja. 8 jam tuh kurang loh. Jangan bingung ya 8 jam tuh kurang. Itu 8 jam kurang. Itu 8 jam kurang. Itu 8 jam itu waktu minimal untuk serius. Untuk serius. Tuh, minimalnya. Sebenarnya kalau mau lebih serius lagi bisa lebih lama lagi. Karena ya istriku aja tuh bikin video, mulai bikin video konten, dia storytelling, upload produknya, foto produknya sendiri. Itu diuploadnya sendiri, desain sendiri, itu kurang 8 jam. Mas Yuda tanya dong gimana mindset awal seorang pria saat istri gabung Oriflame. Mau tahu dari sisi seorang pria, bolehkah? Boleh banget. Gimana mindset awal? Kalau aku sih lebih kayak aku lihat dulu sih, maksudnya apa yang dia jalani itu as long as itu positif, as long as itu emang dia bermanfaat buat dia grow, itu pasti aku dukung. Mindsetnya kayak gitu aja. Kecuali hal yang negatif, itu pasti gak akan aku dukung gitu. Tapi kalau as long as yang dijalanin itu positif, bisnis menghasilkan, kenapa nggak didukung gitu sih. Mindsetnya harus ya lihat aja. Kan kita kan hidup harus sama-sama, nikah tuh kan bukan cuman gimana ya, kita harus sama-sama berkembang gitu loh. Nggak cuma stuck habis ketemu gitu aja, nyari persamaan, tapi kan juga nyari kita juga mesti nyatuin perbedaan. Kalau dia bisa beda sama saya ya nggak masalah, terus ya disupport gitu. Mindsetnya harus itu saja. Kita harus support sih, sebagai suami harus support apapun yang dilakuin sama istri kayak gitu. Ya, gitu Silvi. Betul. Kak save ya live-nya, nanti telat masuk, siap, nanti di save pasti di save, pasti ntar di-upload ke YouTube kok, tenang aja. Jangan khawatir yang ketinggalan. Ya. Ada yang mau nanya lagi kah? Udah jam 8:30. Mbak Fon, kalau keluarga tidak mendukung dan tidak percaya dengan apa yang saya kerjakan, terkadang saya merasa tidak ada yang dukung saya, tapi saya ingin maju. Iya, tetap semangat, buktiin ya Kak Fon ya. Proofin aja hasilnya. Proof hasilnya. Kalau punya rasa-rasa kayak gitu, kalau punya rasa-rasa yang negatif pada saat ngejalanin bisnis ini, yang pertama kali harus kita hubungi adalah orang yang ngajak kita di bisnis ini. Namanya upline ya, kalau di MLM. Kalau orang yang ngajak kita itu namanya upline, itu adalah orang pertama yang harus teman-teman hubungin apabila kita lagi punya down, atau nggak pede, atau nggak percaya, atau nggak yakin, hubungin dulu upline-nya. Cerita aja sama upline-nya. Biasanya upline yang benar, upline yang serius, kayak saya misalkan, bakal kasih solusi. Pasti saya akan kasih solusi, betul. Saya pasti akan kasih solusi gimana untuk menghadapi seperti itu. Kadang-kadang banyak orang yang udah down, nggak semangat, malah mencari-cari orang yang juga tidak sukses misalkan, atau yang tidak semangat. Nah itu bakalan biasanya sih malah jadi hilang.
Biasanya malah jadi nggak jadi apa-apa. Sayang banget. Bener banget. Nah, nih Kak Fon ada yang seru juga nih. Kak, gimana nih misalnya kalau tinggal di daerah tapi mau join nggak punya alat media itu gimana tuh? Maksudnya kayak ya mungkin agak-agak di daerah banget deh gitu. Masih memungkinkan nggak sih untuk bisa sukses? Mungkin banget sih. Kayaknya kemarin banyak juga orang dari daerah-daerah deh ya. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kalau di daerah itu kan suka ada provider-provider yang memang bagus sinyalnya, ada juga yang enggak. Hmm. Kalau saya contoh, saya punya satu orang member itu di daerah Kalimantan pedalaman, dia itu hanya bagus untuk sinyal Telkomsel. Hanya bagus untuk pakai Telkomsel misalkan. Nah, kayak gitu harus kita tahu dulu sinyal apa yang bagus di daerah kita, sinyal apa yang bagus di lingkungan kita, ya pakai itu. Kadang-kadang suka ada yang ngotot dengan satu media, tapi itu nggak bagus, terus dia asik-asik komplain, bilang, aduh Pak, aku nggak bagus. Kalau aku sih switch dulu, balik lagi switch dulu, cari support kita untuk menjalankan bisnis secara online yang bagus di daerah kita itu apa, ya pindah ke sana dulu. Bener gitu banget. Kak gimana nih kalau upline nggak aktif? Ini juga kalau upline nggak aktif bakal jadi, iya misalkan gini, dia punya upline nih, sedangkan kita lagi down, kita lagi butuh solusi, kan kita pasti nanya sama upline kan. Nah ini upline-nya nggak aktif, dia harus ngapain? Kasihan juga loh member yang kayak gini. Dia semangat banget tapi upline-nya nggak aktif. Gimana nih Kak? Iya, kasihan ya. Kasihan. Jadi gini, sebenarnya di bisnis MLM ini kan berjenjang ya Yud, banyak banget. Nah, kalau kita punya satu upline yang nggak aktif, kita harus cari tahu ada siapakah di atasnya dia. Di atasnya dia itu pasti akan ada lagi. Mungkin sampai ke satu titik di mana ada orang yang memang serius ngejalanin bisnis ini yang masih dalam lingkungan jaringannya dia, ya mau nggak mau cari. Mau nggak mau harus cari orang di atasnya lagi yang aktif. Iya. Jadi jangan patah semangat, jangan gara-gara upline-nya nggak aktif terus kita jadi ikutan nggak aktif juga. Cari, karena bisnisnya menjanjikan gitu loh, bener-bener gitu. Iya. Seru banget. Kak di pesisir pantai Tambak Udang, Kak Dewi tadi nanya ya, aku nggak kelewat, belum baca deh. Nanya apa tadi Kak Dewi, boleh diketik ulang mungkin? Kayaknya ketimbun di atas. Banyak banget yang nanya. Seru banget. Iya, banyak banget yang nanya ya. Coba mungkin boleh diketik ulang yang mau nanya lagi. Kita ada masih oke ya kapan ya, masih sampai 8:30 ya? Mulainya 8:30 ya? 8:30, jadi 8:30 ya? 8:30. Oke. Ya udah paling semenit 2 menit lagi ya. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi ya. Ya. Satu pertanyaan lagi. Tadi Dewi N Purnama, aku nggak nemu lagi di atas nih. Kayak ketimbun. Gimana sih cowok bisa tertarik sama Oriflame? Gimana sih cowok bisa tertarik Oriflame? Kalau gue bro, gue lebih ke ngasihin duit. Bisnis sekarang lagi pandemi gini, syutingan gue banyak ketunda, terus mau gimana? Terus kita tetap mau syuting kan nggak bisa PSBB. Kalau gue kan gue bisnis jasa foto videografi ya. Terus kalau kayak gini, istri jalanin menghasilkan ya. Sekarang kenapa gue nggak ikutan juga kayak gitu sih? Nih satu pertanyaan lagi, Kak, gimana caranya rekrut? Gimana caranya rekrut orang yang baru dikenal? Oh tunggu dulu. Tipsnya dong. Tipsnya dong untuk mahasiswa yang kerja Oriflame sambil kuliah, gimana manajemen waktunya? Ya sama seperti yang tadi. Banyak. Pokoknya sama kayak yang tadi. Bener-bener harus didetailin. Kita kuliah itu pasti kan ada jadwalnya kan. Nah, pada saat waktu-waktu senggang, dibandingin kita mungkin nongkrong-nongkrong nggak jelas, ngopi-ngopi nggak jelas, atau gosip-gosip nggak jelas, kan sering banget nih ya. Itu mendingan dipakai waktunya untuk jalanin Oriflame, menjalankan bisnis. Mau bisnis apapun, yang namanya time management itu penting banget. Jadi bener-bener kita bisa sukses kalau kita ada waktunya. Kadang-kadang ada yang bilang, Mbak, aku nggak punya waktu. Nah, padahal kita sama-sama punya 24 jam. Misalkan sama-sama wanita bekerja, atau misalkan sama-sama ibu rumah tangga, sama-sama orang kuliahan. Ya, artinya semua orang yang mau menyempatkan waktunya pasti bisa ngejalanin bisnis ini. Jadi
dicari waktunya, bukannya kita malahan nunggu waktu yang kosong, nggak bisa. Kita harus cari waktunya Yes, untuk bener. kita jalanin bisnisnya. Nah, ini nih yang tadi nanya Kak Fon akhirnya tulis lagi nih. Pertanyaannya gini, Kak, gimana cara ngadepin member baru yang bergabung tapi pas mau dibina terus cuek? Ya, terus cuek. Gimana tuh cara ngebinanya? Cowok Oriflame tajir-tajir, duit-duit. Kalau cowok identik sama duit-duit, iyalah, kita nggak bisa munafik. Kita hidup di zaman yang butuh duit, men. Gak boleh bohong. Tapi ini ngasirin duit bener-bener kan. Gimana tuh Kak? Kita punya downline, member baru, terus kita mau bina tapi dia cuek. Gimana tuh ngadepinnya? Terus rekrut sih kalau menurut Cari aku. lagi. Cari lagi terus-terusan. Iya. cari, Jangan cari fokus. lagi. Jangan tergantung Jangan, sama siapapun pokoknya. iya, Kan jangan bisnisnya fokus sama bisnis satu orang kita. aja. Yes. Benar. Cari lagi. Sip. Hmm. Oke deh kalau gitu ya. Kita nanti 10 menit lagi ya. 10 menit lumayan buat istirahat. Nanti kita langsung lanjut di live-nya Cici ya. Sampai ketemu di sana ya kapan ya. Nanti mungkin kita Yes. bakal live lagi, bahas lebih seru lagi sama Kak Fonita. Adain lagi Bang, seru banget. Oke, siap nanti gua adain lagi pasti. Pokoknya yang mau bisnis Banyak nanti juga ke depannya. banyak orang yang mencari bisnis. Banyak sekarang nih kan Hmm, lagi banyak pandemi kayak banget. gini ya, banyak orang yang cari bisnis. Jujur nih Banyak saya banget. pada saat COVID-19 ini, pandemi ini yang japriin saya untuk join tuh banyak banget, Yud. Kenapa? Karena Hmm, mereka melihat bahwa bisnis Oriflame tidak terpengaruh, alhamdulillah tidak terpengaruh. Seperti yang tadi Yuda bilang, bener banget. selama Bener selama banget. COVID ini pun orang tetap mandi, orang tetap pakai odol. Bener banget. Kadang ada yang ngomong gini, Hmm, Mbak, bisnis Oriflame kan bisnis kosmetik, siapa yang dandan di rumah? Ya kita kan nggak jualan kosmetik doang, kita jualan iya, sabun mandi, odol, banyak sampo, banget. segala macam kayak gitu. Jadi banyak banget orang yang mau mencari bisnis, dan bisnis Oriflame adalah bisnis yang murah banget menurut saya. Dengan Hmm, modal yes. 29.900 bisa bergabung jadi pebisnis, bisa belajar, itu yang penting, bisa belajar, bisa Hmm, dapat ilmunya, bisa praktek, dan alhamdulillah bisa kayak istrinya Yuda, bisa dapat penghasilan juga. Baru dalam wah, 2 minggu loh Yuda, itu sih. istrinya Yuda juga. Langsung 6% ya. Itulah pasti kita Iya, malah aku jadi semangat bantuin dia gimana sampai sampai ke 9% nih kalau bisa bulan ini gitu kan. Akhirnya aku mau nggak mau iya jadi belajarin dong. juga tuh Oriflame. Oh gini akhirnya dia webinar aku ikutan juga tuh webinar. Serius soalnya sebenarnya bener-bener diajarin. Oke ya. Semua teman-teman, makasih banyak yang udah datang. Ya, makasih Buffon dan Kakak Hidayas. Makasih banget yang udah datang. Mungkin nanti kita bakal adain lagi. Yang mau join nanti boleh kontak aku, boleh DM aku semua yang mau diajarin, dia bimbing. Bisa langsung kontak atau kemana deh, terserah. Kontak aku wanita, kontak aku boleh. Kontak Yeay. aku ya, kontak aku ya. Aku udah mau jadi upline Kontak nih Indah, sekarang nih. kontak Indah, kontak Indah. Kontak aku, kontak aku boleh langsung DM. Nanti biar di follow up pasti langsung sama teman-teman. Oh, ada Kak Farlan juga tuh. Halo Siap. Kak Farlan. Oke ya. Oke, Terima sampai kasih ketemu lagi Kak udah. Fon. Makasih banyak ya Kak Makasih udah. Fon. Dadah. Ya, Ya, dadah. dadah.